Selamat datang pada video inovasi pembelajaran digital mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Video kali ini kita akan membahas unit 1 dan unit 2 dilengkapi beberapa latihan soal. Unit 1 kita akan membahas dan mengenal lebih jauh tentang software SAP. Software SAP didirikan tahun 72 oleh para pegawainya IBM. Software ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan bisnis. Software ini adalah software ERP, Enterprise Resources Planning, yang bisa bertujuan mengintegrasikan antara proses satu dengan proses yang lain dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa customer yang menggunakan atau perusahaan yang menggunakan software SAP. Kemudian, ini adalah beberapa kegiatan, diantaranya adalah SAP bekerjasama dengan beberapa universitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah alamat portal dari SAP. Kita akan mengenal produk lebih jauh. Di sini kita juga akan membaca di modul perkembangan dari sejarah SAP. SAP juga bisa digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih kecil yang kita namakan SAP Business One. Sedangkan SAP yang lebih kompleks itu kita namakan MySAP Business Suite, MySAP ERP. Kemudian SAP ini banyak modulnya dan beberapa komponen yang digunakan dalam SAP. Kita juga akan mengenal beberapa modul yang ada dalam SAP. Kali ini memang kita akan menggunakan modul fundamental sebagai dasar pengetahuan untuk memahami SAP lebih jauh. Kita juga akan diajak untuk mengenal SAP NetWeaver. Kemudian di dalam SAP kita menggunakan beberapa versi. Versi yang kita gunakan pada kali ini adalah R3 untuk pengembangan ERP. Seperti yang disebutkan bahwa ERP ini dia akan mengintegrasikan beberapa proses yang ada di dalam perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai unit 2, yaitu navigasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana login SAP. Login SAP atau program ini bisa tertanam dalam server maupun bisa berbasis web. Kita memerlukan beberapa informasi untuk user dan di sini adalah multiple season. Multiple season itu adalah bahwa SAP bisa dikerjakan jika SAP itu tertanam di dalam komputer, kita menggunakan local server, maka kita akan membuka maksimum 6 season. Namun, jika menggunakan web, kita akan menyesuaikan. Kemudian, Anda bisa lihat di sini bahwa yang SAP yang sebelah kiri adalah yang local server, yang sebelah kanan itu adalah berbasis web. Ini adalah tampilan-tampilan SAP yang juga sering keluar dalam ujian tentang command field, menu bar, standard toolbar, title bar, application toolbar, and status bar. Ya, jadi kita bisa menuliskan transaksi di command field, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyusun dalam menu-menu favorite. Kemudian SAP juga dilengkapi dengan menu help, ada 2, yaitu F1 dan F4. Kita akan lanjutkan dengan practice exam. Practice exam kali ini ada pertanyaan, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering keluar dalam ujian sertifikasi. Jadi kita bisa melakukan transaksi favorit gitu ya. Jadi kita bisa mengatur menu favorit. Menu favorit itu adalah menu-menu yang biasa kita gunakan. Jadi kita kumpulkan supaya kita tidak mencari lagi. Tentu saja jawabannya adalah true. Kemudian di navigasi juga biasanya juga ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana kita bisa membuka sistem secara banyak gitu ya. Jadi
kita bisa menggunakan multiple logon, multiple season, single logon, namun kita tidak bisa multiple password, karena password tentu saja hanya satu. Kemudian singkatan SAP juga seringkali keluar. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang sudah ada di slide, SAP GUI can be used for assessing almost all SAP solution, tentu saja true. Ya, kemudian dalam unit navigasi juga seringkali ditanyakan tentang field-field yang ada di dalam screen. Jadi kalau kita menemukan informasi atau message yang tentang error, tentang bahwa transaksi kita berhasil atau tidak, maka dia ada di namanya status bar. Kemudian juga /i digunakan untuk delete current season. Kemudian ada lagi ujian yang sertifikasi yang pertanyaannya tentang comment field. Jadi bisa kita memasukkan T-code atau transaction code di comment field. Kemudian ada juga pertanyaan tentang navigasi, tentang tampilan awal yang ketika kita login SAP. Klien tentu saja kita harus memasukkan, username juga harus memasukkan, language juga, kemudian password apalagi yang biasanya tidak terlihat di dalam display itu adalah server name. Baik, demikian video pembelajaran untuk unit 1 dan unit 2 serta